Kalimat itu dulu sering kita jumpai pada pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan sepertinya sampai saat ini pun masih kita temukan pada buku pelajaran anak-anak kita. Lalu bagaimana jika kondisi yang ada di rumah terbalik? Kira-kira masalah nggak ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tanya dulu nih para viewers di sini. Apakah para viewers penggemar serial drama Korea atau Amerika? Atau keduanya? Nah, kalau dua-duanya, kalian pasti tahu jawabannya. Loh, kok bisa gitu? Apa hubungannya? Yuk kita cek sama-sama. Jadi gini, di banyak serial drama Korea atau drama-drama Asia lainnya, kita banyak menemukan budaya patriarki yang masih mengakar. Drama Korea misalnya, kita banyak disajikan tokoh laki-laki yang hebat dan sukses dalam pekerjaan. Sementara sosok perempuan lebih diidentikan sebagai seorang ibu rumah tangga yang sibuk akan tanggung jawab domestiknya. Meskipun kondisi ini telah banyak berubah seiring dengan perubahan zaman, namun praktik budaya patriarki di Korea masih terjadi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa budaya patriarki di Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari ajaran Konfusianisme yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban Korea. Ajaran Konfusianisme mendukung perempuan untuk hanya terlibat pada pekerjaan domestik dan berdiam diri di rumah, fokus berperan sebagai seorang istri dan ibu, juga kebijakan subordinasi lainnya. Lalu bagaimana dengan serial drama Amerika? Dari sisi budaya, kita memiliki budaya yang jauh berbeda dengan Amerika. Kita tentu tidak ingin mencontoh hal-hal negatif yang disajikan oleh drama-drama tersebut. Tapi ada hal menarik yang mungkin bisa kita perhatikan. Di banyak serial drama Amerika, kita pasti tidak asing melihat laki-laki dewasa maupun anak-anak yang begitu mandiri menyiapkan kebutuhannya, seperti memasak, mencuci piring, membersihkan rumah, dan sebagainya, tanpa harus bergantung pada peran perempuan baik sebagai istri maupun ibu. Dalam banyak tayangan juga, kita banyak menyaksikan para perempuan yang sukses dalam pekerjaannya dan bisa menduduki posisi tertinggi atau sebagai pemimpin. Dari kedua perbandingan tersebut, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Apakah kalimat di awal tadi masih relevan atau akan terus dilanggengkan? Apakah perempuan tidak pantas untuk bekerja atau bahkan menjadi pemimpin? Dan kemudian dianggap lebih cocok dan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga. Memang pada umumnya sistem sosial yang berlaku di masyarakat membagi peran berdasarkan tradisi para leluhur yang sudah dibakukan dan diinternalisasi dalam norma masyarakat. Dengan kata lain, norma membatasi apa yang pantas dilakukan laki-laki dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki. Sebaliknya juga demikian dengan perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, telah terjadi banyak pergeseran nilai-nilai individu yang tercermin dari kesadaran bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama, meskipun secara biologis berbeda. Tidak ada yang salah ketika seorang perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau bekerja membantu perekonomian keluarga. Yang terpenting adalah keputusan tersebut sesuai dengan keinginan dan sudah diputuskan bersama dengan pasangan. Pada prinsipnya, ketika laki-laki dan perempuan bersatu dalam keluarga, maka sudah sewajarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, baik suami, istri maupun anggota keluarga lainnya perlu menjalin kerjasama dengan baik. Jadi tidak ada salahnya jika laki-laki atau seorang suami membantu mengerjakan tugas domestik di saat istri sedang bekerja atau sedang melakukan tugas domestik lainnya. Laki-laki tetap bisa keren kok. Dan tentu hal ini juga berlaku bagi seluruh anggota keluarga lainnya. Anak-anak juga bisa diajak bekerja sama untuk membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan sebagainya. Kebiasaan ini juga membantu anak-anak untuk tumbuh mandiri dan lebih menghargai tugas-tugas domestik dalam keluarga.
Jika kolaborasi dalam keluarga seperti ini bisa dibangun bersama, maka keluarga pun akan menemukan harmoninya. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.